Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di Ezami Channel dengan saya Eko Rudianto. Untuk penonton dimanapun kalian berada, pada hari ini aku akan membawakan cerita kisah yang discontinue, lanjutan dari cerita yang sebelumnya. Ceritanya adalah yang judul pedagang bakso keliling, terutama bakso bakwan Malang. Nah, kemarin sempat terputus di proses pembuatan kulit pangsit. Untuk cerita yang akan saya lanjutkan adalah, walaupun proses pembuatan kulit pangsit itu memakan waktu yang cukup, dalam waktu relatif lah, kadang 3 jam, ikut yang dibuatnya itu berapa kilo dan untuk berapa ratus biji pangsit. Soalnya kami satu grup, andaikan berangkat satu grup itu semua anggotanya ada 20 orang, satu orang membawa pangsitnya ada yang 200, ada yang 150, ikutlah kemampuan masing-masing. Kalau 20 orang berarti kita katakanlah kita pukul rata lah, satu orangnya 200 pangsitnya. Kalau 20 orang berarti sudah 200 kali 20, 200 kali 10 aja sudah 2000 pangsit. Berarti kalau 20, 4000 pangsit itu dalam satu hari. Itu baru pangsitnya saja, belum yang lainnya seperti bakso. Kalau bakso satu orangnya membawa 200 juga pun 2000 bakso untuk 20 orang. Belum lagi minyak biasanya kami kasih bulat-bulat gitu, kasih bulat-bulat kecil-kecil lah. Kami selalunya pakai mie kuning, jarang pakai mie putih. Kalau mie kuning gampang untuk dibulat-bulat, tapi direbus dulu baru dikasih bulat-bulat. Kalau satu orang per orangnya membawa 50 lah, nggak usah banyak-banyak, 50 bulatan mie kuning gitu. So kalau 20 orang sudah katakanlah 1000 mie. Soalnya kalau 50, 10 orang 500 sudah. Kalau 20 orang berarti 1000. Dan kalau untuk kadang ada yang pakai siomay juga, tapi nggak semua lah, ataupun tahu. Kalau nggak pakai siomay ya pakai tahu atau pakai dua-duanya, tapi kami biasanya pilih pakai tahu itu. Tahu kami beli sama yang sudah biasa langganan kami, yaitu dari pembuatnya langsung, usaha rumahan ya. Tahu pun sama, kalau setiap orang kami bawa 50, 20 orang kami harus order untuk 20 orang tahu itu tahu bulat ya, tahu bulat ya. Tahu pong ataupun tahu apa itu kami panggil, orang lain ada namanya mungkin lain-lain lah, tapi kami panggil namanya tahu bulat ya. Kami order untuk 20 orang yang mau berdagang pada hari ini misalkan. Jadi kami orderkan 4000 juga, soalnya kan satu orang membawa 50 tahu. Nah, so kalau diurutkan dari pangsitnya itu
200, baksonya 200, tahunya 50, mie-nya 50. Banyak proses-proses yang dilalui dan dilewati. Dan yang paling membutuhkan kerjasama tim yaitu adalah proses pangsit, dari kulit pangsitnya, dari adonan untuk isinya, dari penggorengan untuk menggorengnya, waktunya, kerjasamanya sama rekan-rekan lah. Di situ kami ditempa untuk kerjasama dengan solid lah kami di sana. Di sana kami banyak ditemukan kayak keakraban, kayak anggap sudah yang umurnya lebih tua dianggap kakak ataupun bapak, yang umurnya lebih muda dianggap seperti anak kah atau seperti adik. Banyak keakraban di sana, banyak kayak bercanda walaupun sambil kerja bercanda, sambil menggoreng, sambil buat adonan untuk isian pangsit ataupun kulit. Jadi biasanya kami benar-benar step by step lah buat itu. Dan membuat bakso pun memakan waktu juga, butuh masa yang enggak sebentar. Soalnya biasanya kami order bakso itu kan dari yang sudah digiling, daging sudah digiling. Nah, datang itu macam mungkin ada 100 kilo lah, ikut kebutuhan sih untuk berapa orang itu juga yang akan dibuat untuk berapa orang. Jadi kami ordernya seberapa banyaknya kami perkiraan lah. Kadang-kadang malamnya kami sudah kira esok siapa yang mau dagang, siapa yang mau libur, dan kami siapkan yang order daging gilingnya. Jadi kami sesuai takaran kapasitas orang yang mau dagang gitu. Dan untuk bagian pencetakan macam bulat-bulatin bakso dan direbus itu pun ada tim juga yang di sana, macam bagiannya sudah dibagi-bagi. Yang biasa bulat-bulatin bakso buat bulatin bakso, sudah terbiasa. Kalau yang masih belajar pun harus belajar macam tangannya kayak gini itu kan kayak kelihatannya gampang, tapi kalau banyak baksonya ya pegel sih ya. Terus yang buat bumbu untuk kuahnya kan macam ada lada, ada rempah-rempah lada, bahasa lainnya apa nih, merica ketumbar ya. Nah, bawang putih dihaluskan. Ada yang bagiannya lagi potong-potong kecil-kecil daun seledri sama daun bawang ataupun daun muncang. Itu untuk kalau taburan. Kalau biasanya kan kalau bakso enaknya kan kasih daun muncang, kuah bakso kan dikasih daun muncang sama daun seledri biar lebih seger. Untuk proses penggorengan pangsit itu tadi, sekali goreng itu di wajan kuali besar, penggorengan yang besar diameter 1 meter dengan api yang besar juga. Kompor biasanya kalau kami pakai gas 3 kilo itu. Gas 3 kilo kadang-kadang pun nggak cukup itu kalau untuk menggoreng 4000 pangsit itu. Masa menggorengnya pun dari kadang pukul 7 sampai pukul 9, kadang pukul 10, 3 jam lah. Kami ganti-ganti tuh. Kadang aku misalkan yang pertama dalam 30 menit pertama, nanti yang 30 menit kedua lain orang, kerjasama lah. Soalnya kan ya namanya juga kapasitas besar, 4000 pangsit digoreng satu orang kan nggak mungkin, harus kerjasama. Terus harus ada yang misalkan gasnya habis ataupun minyaknya kurang, tambah harus ada yang beli gas ke warung yang terdekat kah, ataupun beli minyak juga. Kalau kadang-kadang minyak pun stoknya kami nggak sebanyak yang
yang diharapkan. Jadi kami harus bolak-balik ke warung kalau ada yang kurang-kurang dalam masa sedang produksi barang dagangan. Oke, untuk cerita itu dilanjut di konten berikutnya. Intinya tetap semangat, kerja keras, dan jangan menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.